Iya, sebelumnya agamanya apa, Mbak? Mbak Gia? Katolik ya? Keluarga masih Katolik sampai hari ini? Kalau papa saya Katolik, tapi mama saya Muslim. Oh, Muslim. Suaminya? Nggak ada suami, Om, Bang. Maaf, tadi saya nanyanya ke ini, Bang Handi tadinya harusnya. Masya Ini Allah, kan iya. dulu kan Bang, dulu kan Iya, saya Katolik. Terus pernah menikah Katolik, tapi udah divorce. Maksudnya suaminya masuk di pos? Bukan, maksudnya udah cerai, divorce Bang. Oh iya. Oh, kirain kerja di kantor pos tadi. Oke, Bang Handi, gimana Ustadz kita, Bang Handi? Udah tunggu, udah mau masuk. Tolong host naikkan Ustaz Alif kalau ada. Pak Sekum, wah sekretaris umum juga ada nih, komplit udah ini. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Sekum. Masya Allah. Iya, ini aku cari nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung saya bikin kan sekarang nih, saya di depan laptop nih. Ya langsung Ustaz lah. Alif komen Iya, ini. kalau itu banyak banget permintaan. Kemarin sibuk aku Bang Hadi, mohon maaf ya Bang Hadi. Ya udah aman kan, aman. Ustaz Alif dulu, tungguin Ustaz Alif dulu. Coba lihat di bawah. Iya nih. Sarjana keperawatan loh ini. Ya, Belum ada. belum ada ya. Gak apa-apa deh, sambil nunggu silakan Mbak Nyuma. Oh, Langsung sarjana aja. keperawatan. Iya, Oh, eskep ya? eskap. Oh, sama. Nama apa? Kalau Pardian sama eskapnya sarjana kepedulian dia. Belum ada Ustaz Alif, belum ada. Bang Zuma langsung nanya sama apa? Aku belum ambil Bercanda. fotonya lagi. Bisa munduran dikit Mbak, diambil fotonya, munduran dikit lagi. Coba ya. Masya Allah ya. sampai pintu Mbak. Jangan sampai pintu. Jangan. Oke udah. Judulnya dihapus dulu, Ros. Judul dihapus dulu, Ros. Tadinya Katolik, udah berapa lama ini nggak ke gereja? 2 tahunan lebih. Boleh tahu alasannya kenapa nggak ke Makassar? Kenapa nggak ke ini? Ke gereja? Boleh tahu alasannya? Kok Makassar? Karena udah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Berarti sudah belajar tentang Islam juga berarti ya? Sebelumnya udah banyak mencari tahu sih Bang, kayak lihat di YouTube. Kan Iya. juga banyak kan. Iya. Apalagi mama kita juga Muslim kan ya? Iya, terus kan Oh. teman juga kayak sering share link, kayak mengenalkan bahwasanya Islam itu seperti ini gitu. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Memang orang yang cerdas itu pasti sampai ke Islam. Orang cerdas, orang ganteng, orang cakep, orang baik, itu semuanya sampai ke ini. Sampai ke Islam. Orang berhijab juga sampai ke Islam. Masya Allah. Mana Ustadz kita ini? Coba lihat di bawah ya. Ustadz Miftah ada. Oh iya, Ustadz Miftah lihat bisa aja aja. doakan Waduh. sahabat kita yang Ustaz baru Alif ini belum boleh ada. Ustadz? Insya Allah. Masya Allah. Baik, mungkin disaksikan ya teman-teman yang ada di sini, 2000 lebih mata memandang. Kemudian mudah-mudahan setelah bersyahadat ini saudari kita Mbak Glenn itu bisa istiqomah kemudian menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah, dan nanti kita akan doakan melalui ustadz kita semoga beliau kemudian menjadi tokoh agama Islam. Kalau beliau tidak bisa, minimal keturunannya nanti. Masya Allah. Oke, Mbak Gia, ikuti saya. Boleh satu tangannya yang kanan telunjuk simbol tauhid, nunjuk ke langit. Masya Allah. Bukan jempolnya, saya nggak usah dijempol sore ini. Pakai telunjuk tauhid. Telunjuk tangan Nah, kanan. Masya Allah. Ikuti saya Mbak. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu
Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, bertambah lagi saudara kita, sahabat-sahabat sekalian, baru aja tadi Bang Handi kemudian membacakan ayat suci Al-Quran, menyinggung pertanyaan kenapa kemudian banyak yang Islam, ada apa kok semakin hari semakin banyak. Nah, inilah yang saya katakan tadi, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, perkataan mereka, congor mereka. Akan tetapi Allah menolak itu, malah Allah kemudian menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Semakin hari semakin banyak orang yang sampai kepada kebenaran, menuju kepada Islam, dinul Islam, agama yang menjadi cahaya bagi gelapnya dunia. Baik, ADG ya, boleh kemudian ikuti saya sekali lagi ya. Ya Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Miftah, untuk mendoakan saudari kita ini. Silakan Ustaz. Ya, mohon izin guru-guruku dan guru Bang Suma dan semuanya ya. Dan ikhwan filah yang ada di Komal dan juga yang ada di bawah yang menyaksikan semua ini. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita menjadi mu'alaf. Ini ada guru saya ini Pak Ade Sugi, silakan Pak Ade Sugi, saya nggak mau melangkahi guru saya ini. Mohon izin guruku ya. Masya Allah. Masya Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alna multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai pesan terakhir, mohon izin guru-guru dan guru semuanya, Pak D dan semuanya, mudah-mudahan ukti dia ini istiqomah ya, ukti istiqomah dalam menegakkan kalimat Allah, menjaga iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan juga tentu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Silakan guru-guru yang lain. Pak D, silakan Pak D dulu. Silakan Pak D Sugi, ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat ya, Dek Gia, Anda sudah mendapat hidayah. Semoga hidayah yang baru didapatkan ini bisa kekal hingga akhir hayat. Jangan kembali lagi kepada kekafiran, karena ketika kita sudah menjadi mu'alaf itu kita sangat dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa kita di masa lalu diampuni seluruhnya, bersih tanpa sisa. Amal-amal baik yang kita lakukan ya, yang adik lakukan di masa lalu masih Allah hitung ya. Jadi kebaikan-kebaikan tidak dihilangkan oleh Allah, hanya dosa-dosa kekafiran saja yang dihilangkan oleh Allah. Jadi Kia saat ini bersih seperti bayi yang baru lahir. Mohon dipegang baik-baik iman yang baru didapatkan, dan Allah sendiri juga sudah berjanji ketika ada orang yang mengaku beriman pasti Allah akan uji. Nah, ujiannya itu berbagai macam ya, ada yang diuji ekonomi, ada diuji dari keluarganya dan sebagainya, banyak sekali. Tapi tetaplah percaya bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak mungkin melebihi dari kapasitas kita. Allah itu maha tahu, tidak mungkin akan melebihi itu. Jika Dek Gia nanti mampu melewati ujian itu, Dek Gia akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bang Andi, terima kasih. Ya, boleh saya memberikan pandangan pada adik saya ini? Ya, alhamdulillah adikku, kamu adalah mualaf. Saya juga demikian ya. Saya bahagia sekali ketika saya melihat kamu masuk ke dalam Islam ini, menemukan cahaya ini. Selamat datang adikku. Saya bukan adik, saya bukan artiannya saya merasa kamu adikku karena saya memang juga mualaf. Satu pesan saya, yang pertama, jangan pernah menghujat sesembahan orang lain, seperti manapun kelak orang menghujatmu. Yang kedua, selalulah ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam ini. Yang ketiga, jangan pernah lupa kepada orang tuamu, keluarga besarmu. Selalu mendoakan mereka, bahkan untuk
mengajak mereka haruslah kau lakukan, sebab cahaya yang kau terima tidaklah hanya untuk dirimu sendiri, haruslah engkau membagikannya kepada mereka yang kau lihat dalam kesesatan. Ya, demikian saja, saya rasa saya tidak tahan lagi. Terima kasih abang-abangku semua telah mensyahadatkan adikku ini. Ya, saya rasa sekian, terima kasih. Terima kasih Bang. Dia boleh tutup camnya biar nggak terlalu pegel, biar bisa nyantai. Udah selesai. Sudah lama ya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kenapa baru hari ini gitu Mbak diputuskan? Apa gejala apa begitu? Ada yang maksa atau dengan keridoan sendiri? Enggak Bang, sebenarnya udah lama, cuman belum tahu siapa yang bisa bantu buat mengucapin itu. Nah tadi ada saudara itu yang TikToknya namanya Kanja itu loh Bang. Nah itu tadi yang infoin, tadi ngechat Lucy, kan Lucy mau mualaf kan ya, nih bisa mualaf mengucap kalimat syahadat tuh dari sini nih. Jadi kayak dikasih tahu info ini loh Bang, makanya tadi Lucy langsung join ke sini. Halo? Ya, Bang? masih tinggal sama keluarga ya? Lucy di Bali tinggal sendiri Bang. Udah punya keluarga? Enggak Bang, itu kan dulu kan nikahnya Katolik, terus udah cerai Bang. Masya Allah. Cuman di KTP kan belum ganti. Ya insya Allah nanti ada Pak Sekum, silakan Pak Sekum. Saya udah ngirim, tinggal tanda tangannya Pak Sekum, silakan. Bang Ardiansyah. Berarti KTP-nya masih status nikah gitu ya, Mbak? Iya, udah Ya. masih agama Katolik. Silakan Bang Sekum. Ya, izin siapa ini manggilnya ya, Mbak Lucy ya? Iya. Mbak Lucy, bisa nggak KTP-nya itu difoto tapi biar kelihatan angle-nya tuh angle betul-betul dari atas gitu. Jangan dari agak ke samping. Karena apa? Karena fotonya meleot, tahu meleot ya? Bahasa Indonesianya meleot itu apa ya? Meleot. Apa meleot itu bahasa Indonesianya? Agak miring lah, agak miring. Miring ya, gitu. Jadi bisa ya difotokan agak pas gitu ya kan, angle-nya. Terus kemudian saya minta tolong hari ini juga dikirim. Kalau bisa sekarang juga dikirim. Saya akan WA Anda dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Saya udah WA. Silakan cek ya. Udah masuk ya? Nanti minta tolong dikirim ke situ tanda tangannya. Wih, lah kok terima kasih sudah menghubungi Bimbel Bintaro Learning Center. Perkenalkan. Dia nomit tuh Bang. Kerja freelance. Oke lah, nggak apa-apa, oke ya. Minta tolong itu aja dikirim. Hari ini juga akan saya buatkan, sekarang juga, detik ini juga saya kirimkan ya. Bang, kalau misalnya saya kirim dalam bentuk PDF boleh nggak ya Bang? Oh, sangat boleh malahan. Apa yang dalam bentuk PDF itu? KTP-nya Bang. Boleh, KTP-nya PDF. Terus tanda tangannya di foto biasa aja. Ditenggelam dia. Yang kertas HPS, jangan yang garis-garis. Betul. Karena mumpung lagi pegang laptop nih Bang Handi, jadi bisa ngerjain. Mumpung lagi mood ya. Iya, ini yang mu'alaf ini, alhamdulillah loh, tahun 2025 ini lebih dari 10 orang loh Bang Handi tahun ini. Dari terhitung sejak Januari ya. Januari sampai detik ini lebih dari 10 orang. Alhamdulillah. Itu berkah kerja api yang lebih intens itu, yang sangat intens. Saya sangat salut sama api ini. Alhamdulillah saudaraku sudah membuka wacana untuk memberikan cahaya Islam kepada kami, ya, terlebih non muslim. Semoga terus berjaya dan selalu diridhoi Allah dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Mbak Gia, jangan lama-lama tenggelam, nanti kepental. Untuk PDF. Jangan lama-lama. Ya. Udah ya? Udah dikirim? KTP-nya udah Bang, cuman kalau tanda tangannya belum ini Bang. Ya. Soalnya kalau KPS-nya belum ada.
nggak apa-apa, nanti kalau nggak punya kertas HPS ya kertas putih biasa aja lah, kertas putih yang jelas jangan bergaris ya, jangan bergaris gitu, terus nanti difoto ke saya gitu ya. Iya dong. Di kertas aja, maksudnya tanda tangannya ditorehkan di kertas ya, jangan di hatiku ya. Pak Guru ini Lanjut. bisa aja. Pinter ya. Yang merayu Di itu atas. yang belum punya, yang belum punya ya. Itu Kan adik betul, aku. kan betul kan, larangan lo jangan di hatiku, jangan, kan aku bilang jangan. Itu adik aku ya, nggak boleh ya. Yang di bawah yang di bawah pada kepanasan. Jadi ada dua tuh yang kepanasan Kang Ardi, Kang Ustaz. Yang satu Oten, yang satunya tadi rayuannya tadi. Ya oke, KTP sudah saya terima. KTP-nya Mbak Lucy ini sudah saya terima, alhamdulillah. Sip, tinggal tanda tangan. Hari ini juga akan saya kirim ke Mbak Lucy ini. Ya, gitu aja dari saya Bang Handi. Mungkin saya hanya berbicara soal administrasi aja. Saya nggak akan berbicara lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu nanti saya khawatir salah ngomong. Kalau salah ngomong saya khawatir nanti istri saya marah-marah sama saya. Lanjut. Ya, takut salah hati pula nanti. Gue pengennya istri lu juga marah, nggak apa-apa. Bang, tanda tangan udah saya kirim ya Bang, tolong dicek. Gimana? Tanda tangannya udah Lucy kirim Bang, tolong dicek. Oh ya, sudah saya cek barusan. Langsung kok, saya ini langsung kok ngeceknya. Langsung masuk ini. Fast respon saya ini. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja. Ya. Ya, Bang Juma masih Bang Juma nih. Kalau ada yang ingin menghalalkan GEA harus melalui sekretaris dulu. Melalui Seleksi. saya. Iyalah, Saya melalui abangnya. saya lah. Oh, saya yang Saya pegang KTP-nya abangnya. kok. Saya yang pegang KTP-nya. Oh iya juga ya, menang dikit abang ya. Itulah. Enggak teman-teman. Saya sudah terbiasa digoreng sama Oten, jadi santai aja. Oten yang goreng saya nggak akan matang. Biasanya sekretaris itu nurut sama pimpinan. Biasanya. Siap. Siap kelihatan besok. Siap abangku. Biasanya sekretaris ngalah sama pimpinan. Biasanya. nanti langsung dijapri aku sama Bang Zuma ya kan. Dinda, KTP-nya sudah tapi ada. kali ini sekretaris yang menang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada siapapun ya, baik adik Gea atau siapapun yang bersyahadat di luar sana, kemudian bukan melalui Apologet Islam Indonesia, tetaplah dekat dengan saudara-saudara Islam yang taat kepada Allah, yang taat untuk kemudian belajar. Jangan setelah syahadat lepas, tidak kemudian mengikatkan diri kepada orang-orang beriman. Bagi yang ada di Bali, silakan mendatangi masjid untuk belajar. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Jangan lepas dari orang-orang yang taat untuk beribadah. Jangan hanya masuk syahadat kemudian mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar Islam dengan kafah. Belajar Islam itu seperti apa? Bagaimana menjadi seorang wanita yang soleha, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang soleh. Jadi syahadat itu mengosongkan diri kita. Jadi orang yang bersyahadat itu kosong dia. Arti apa? Kosong dari dosa-dosa. Kosong dari dosa. Ketika kemudian manusia itu kosong dari dosa, maka saatnya kemudian untuk mengisi kekosongan itu dengan amalan-amalan yang baik. Jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Botol yang kosong sejatinya diisi dengan air yang bersih, air yang jernih. Maka sebisa mungkin para mu'alaf dimanapun berada, tak terkecuali saudari Gea, mulai saat sekarang ucapan, perbuatan, tindakan, hati, mata, tangan, kaki diisi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Prasangka buruk, penyakit hati dijauhkan, cemburu, iri, dengki dijauhkan. Ya, tapi sebiasanya begitu, Bang Zuma. Orang-orang yang mualaf ini biasanya selalu
mencari kesadaran diri gitu ya, menyadari akan dosa-dosa, selalu mencoba untuk lebih dekat kepada Allah, terlebih untuk mengenal Rasulullah juga selalu belajar gitu ya dari orang-orang yang sudah muslim sejak lahir, terlebih para ulama itu biasanya begitu Bang, karena mereka ditundukkan cahaya tadi hingga mereka sudah dibilangnya punya pedoman gitu ya. Karena Iya, cahaya betul sekali. Benar. Benar. Silakan Bang dilanjut. Jadi teman-teman sekalian, kebetulan di tempat saya ini juga udah hampir menjelang maghrib. Silakan dibimbing saudara kita, sahabat kita ini. Kita ada Ustadz Hanafi. Itu kalau nggak salah beliau itu ada kajian hampir tiap hari di jam-jam tertentu. Nah nanti mu'alaf dimanapun berada, termasuk saudari kita yang baru, saudari Gia, bisa nanti belajar cari Muhammad Hanafi, apologet Islam Indonesia. Di situ kita bisa belajar, bisa bertanya tentang apapun terkait dengan Islam. Sekira begitu dari saya, para Dewan Guru dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Masya Allah. Ya, itu Ustadz Miftah juga buka kajian kok. ADG ya, Iya bang. apa bedanya setelah bersyahadat dan sebelum bersyahadat? Ada perbedaan nggak sih? Mungkin kalau sebelumnya kayak masih terombang ambing ya bang, dibilang Katolik enggak, dibilang Islam juga enggak. Tapi kalau sekarang udah lebih tenang karena udah lebih jelas, apa agama saya dan siapa Tuhan saya. Jadi ada tadinya keraguan, tidak ada pijakan gitu ya Mbak ya? Iya, karena di satu sisi kan udah pengen ini kan bang, pengen mualaf, cuman kan tadi kayak yang tadi saya bilang belum ada yang ngarahin ke sini, belum tahu harus kemana juga kan, karena memang saya posisinya lagi di Bali. Di sini kan mayoritasnya Hindu semua kan. Nah kebetulan tadi Mami Kanja yang saranin ke sini. Nah setelah mualaf begini kan perasaan saya jauh lebih tenang, saya jadi lebih jelas lah tujuan saya ini mau kemana, siapa Tuhan saya, siapa yang harus saya ikutin ke depan gitu loh bang. Oke, kalau ada keraguan atau apa, kami punya tim di Bali kok, jangan lupa hubungin kami kalau ada sesuatu keperluan apa. Oke baik bang. Ya. Dan info sedikit Bang Handi. Bang. Silakan Pak. Lanjut. Iya, sertifikat mu'alaf atas nama siapa namanya nih ya? Lucia ya kalau nggak salah ya? Iya bang. Ya Mbak Lucia ya? Iya bang. Ya, sertifikat mu'alaf atas nama Lucia akan saya kirim dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Langsung jadi. Baru kali ini loh. Kali tumben nih, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Gimana kok ada apa Gak gimana? biasanya ini. Iya, jangan gitu lah. Nggak enak. Jadi gini loh Mbak, Orang biasanya saya buru-buru gak jadi-jadi ini kok jadi gini loh Mbak, stop sertifikat. Mbak, sertifikat itu nanti Anda pakai dalam hal merubah kolom agama. Nanti kalau kesulitan, telepon kami aja, insya Allah ada tim akan membantu Anda mengenai pengurusan ke Dukcapil. Itu ya Pak ya. Enggak, aku nanya sama Bang Arti nih. Yang kemarin orang yang saya syahadatkan udah jadi belum sertifikatnya? Atas nama siapa? Bang Yan yang nyetor. Jangan ngomongin di sini, bakal layar nggak enak. Yang kemarin di sini ya Ustadz Sugia. Iya. Gimana? Herman? iya yang Waduh, kalau itu belum kayaknya. Nah, kan, belum. aneh kan? waduh kok ngono iki iya iki Bang. Iya ini lo tak bikinkan nih lo Pak Herman ini lo. Ya udah satu lagi nih, aku mau serius nih sama Gia. Mbak Gia bisa nggak? Karena banyak yang telat mendengarkan, tadi juga agak kecil audionya. Bisa nggak on cam kembali untuk orang dijadikan PT on cam kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat sendiri, bisa nggak Mbak? Boleh bang, boleh. Oke, Masya Allah, silakan. Tapi di ini lagi ya bang, cara ngucapinnya gimana ya bang ya, dipandu ya? Oh belum hafal ya?
Coba tak ulang ya. Ya coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Mantap. basmalah dulu ya, basmalah terus nanti diartikan sendiri. Ya silakan on cam. Udah bisa mulai nih Bang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap. Artinya, Artinya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku dan aku bersaksi bersaksi bahwa bahwa Nabi Nabi Muhammad utusan utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. amin. Subhanallah. Kalau nggak salah orang Nias ya Kak Gia ya? Iya Bang, yes. Oh iya ya. Gia ini kan marga kalau nggak salah. Mana ada yang Herman, Pak Disugi nggak ngirim ke aku ya? Yang kemarin tuh, sama Bang. Ian itu kemarin yang ngirim. Nggak ada. Tuh. Yang lewat video call loh Bang, syahadatnya kemarin itu di sini juga. Oh ini Hermanto ini. Iya. Iya iya. Yang di Lombok. Aku kalau apa ya, kalau cowok agak susah ngingatnya gitu loh. Ya lanjut, yang lain. Tuh. Bang, ini Bang, udah bisa off cam nggak Bang? Oh, bisa Kak. Iya iya nggak apa-apa. Ya tutup aja. Ini di sini banyak apa ini? Bahaya kalau nggak off cam. yang di bawah jengkel kan, lihat Ardiansa. Saya agak terlambat, boleh nggak nanya ya? Saya terlambat ini tadi pas ngucapin aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah itu tadi, saya baru masuk itu. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa tahu ada yang baru masuk juga yang di YouTube kan belum tahu kronologinya seperti apa sehingga Kak Gia ini memeluk Islam. Boleh diceritakan sedikit Kak? Saya kan memang terlahir di keluarga yang dimana mama saya juga Muslim ya Bang ya. Jadi nggak terlalu asing banget lah agama ini. Saya sebelumnya udah adalah tahu ya Bang, cuman belum memfokuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Cuman 2 tahun belakangan ini, karena jujur aja karena itu sering saya lihat dari media sosial seperti terutama TikTok. Sering lihat di TikTok, terus lama-lama saya jadi kepo Bang. Jadi kepo, terus saya sering coba cari tahu, terus dibantu sama teman-teman juga, kayak misalnya ada link-link tentang apa gitu mereka share ke saya. Terus lama-lama saya mulai ngeh Bang, oh iya, ternyata saya salah. Saya baru sadar itu Bang. Iya, setelah saya pelajari pelan-pelan, terus saya banding-bandingkan dengan isi Alkitab yang saya tahu ya Bang. Oh iya, ternyata enggak. Tuhan itu enggak, masa Tuhan dilahirin sih? Saya udah mulai jalan nih logika saya Bang. Masya Allah. Lanjut. Masa tuh? Masya Allah, luar biasa. Masa Tuhan, Lanjut. Enggak, Tuhan punya ayah ibu gitu kan. Justru kan yang namanya Sang Pencipta itu kan namanya aja udah maha ya Bang ya. Betul. Ini kok dilahirin? Betul. Ada emak bapaknya. Nah di situ mulai jalan saya Bang, mulai jalan logika saya pelan-pelan. Saya cari tahu ya kan. Nah ternyata oh iya yang betul nih ini Tuhan yang betul nih, yang ada di Islam ini nih. Nah itulah awal mulanya pastinya karena kepo Bang. Karena kepo pertama. Karena kepo, terus lama-lama mulai kebuka nih logikanya. Ya itu akhirnya saya memutuskan. Boleh tanya nggak aku? Iya Bang.
aku boleh tanya nggak Bang Handi? Lanjut, Boleh lanjut. apa enggak ya? Boleh apa enggak? Saya pertimbangkan dulu 5 menit. Lanjut Bang Ardi. Ya, gini, Mbak Gia kan selama ini itu kan mendengarkan lewat TikTok, betul nggak itu? Iya bang. Pernah nggak dari antara kita semua ini ada yang bertanya gini, apakah Allah Bapa Tuhan? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Pernah dengar yang kayak gitu nggak? Pernah bang, saya aja bingung. Nah, mikir nggak sampai situ? Sampai situ mikir nggak? Mikir Pas dong, waktu Bang. itu. Saya yang 35 tahun Katolik aja saya bingung kenapa ada 3. Oh, udah 35 Kak Gia nih. Iya. Wih, Bingung kan? Dua-dua. Bingung nih saya nih, malah bingung nih. Kenapa bang? Wajahnya masih muda banget kayak dua. Lah, bentar Pak De. Itu adik saya itu. Pak De Suki. Jadi pada saat mendengarkan itu, oke lah, Anda bingung kan di situ kan, betul ya Mbak Gia ya, betul kan, bingung kan? Nah, pertanyaan saya, pernah nggak kebingungan itu Anda tanyakan ke teman Katolik Anda? Pernah bang. Ya mereka bilang tetap. Terus jawabnya apa? Aku dulu sering nanya sih bang, cuman tetap saja jawaban mereka itu aku merasa nggak puas, kayak belum bisa diterima logika gua gitu loh bang. Gitu. Satu lagi yang bikin saya ini ya bang, karena Alkitab Ya. itu sudah beberapa kali diperbaharui ya. Alkitab kan sudah beberapa kali diperbaharui. Oh, tahu juga ya itu ya? Tahu lah bang. Alkitab itu sudah beberapa kali diperbarui, dan aku ngerasa siapa sih orang yang bisa ngejamin bahwasannya isinya itu memang asli. Itu kan sudah beberapa kali diperbarui. Wih, luar biasa ini, mantap jiwa raya ini. Itu yang betul itu. Jadi sebetulnya Pak Desuki dan Bang Handi, misal teman-teman Oten ini mau berpikir dan menggunakan akal logikanya, kita nggak perlu loh beli bodrek di depan rumah untuk menenangkan pikiran kita, betul nggak? Harusnya mereka itu mikir sendiri kayak Mbak Gia gini loh. Secepat itu dan semudah itu sebetulnya. Tapi iblis kayaknya nggak ridho ya, Pak Desuki. Iblis gak ikhlas tuh kalau Oten itu semuanya berpikir secara sehat, sesehat pola pikir dari Mbak Gia ini. Begitu dari saya. Lanjut Pak Desuki dan Bang Handi, saya kembalikan. Ya, seharusnya mereka ini ketika beragama ini jangan hanya modal imani saja gitu kan. Seharusnya mereka itu mentelaah dan meneliti. Contoh yang mereka pegang saat ini kan hanya terjemahan saja. Pernahkah mereka mikir bahwa ini sudah pasti benar? Kalau mereka betul yakin itu benar, itu apa tolak ukurnya? Yang mau dijadikan tolak ukur itu apa? Untuk membuktikan bahwa terjemahan ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, benar kata Kak Gia tadi, kok tiap hari dirubah, tiap tahun dirubah. Mungkin semenjak ditulis 350 Masehi hingga sekarang itu entah berapa kali mengalami perubahan. Semakin lama apakah semakin betul? Misalnya saya ngomong sama Bang Andi awalnya ember, nanti Bang Andi menyampaikan ke orang lain baskom, nanti orang lain menyampaikan ke sana lagi jadi gayung, orang lain menyampaikan lagi jadi mangkok. Nah, bagaimana untuk memvalidasi perkataan saya yang pertama tadi, saya berkata ember? Gak ada, kecuali Al-Quran. Al-Quran itu semenjak 1400 tahun yang lalu hingga sekarang bunyinya seperti itu. Yang berubah hanya tulisannya saja. Kalau dulu mungkin tidak pakai harokat atau Arab-Arab gundul, nah sekarang pakai harokat. Itu bukan merubah makna, bukan merubah arti, tapi hanya mempermudah cara bacanya supaya orang-orang di luar Arab itu bisa baca. Hanya dikasih harokat, tadinya nggak ada harokat, membedakan antara ba dan ya itu susah, maka dikasih ya titiknya 2, ba titiknya 1. Nah seperti itulah kalau di Islam, tanpa ada perubahan sedikit pun. Beda dengan Kristen. 5 tahun yang lalu babi jadi babi hutan,
Nah, yang dikutuk Yesus ini apa ini? Karena ada Bible yang mengatakan pohon pisang. Sekarang pohon ara. Yang dikutuk pohon pisang apa pohon ara? Nah, seperti itulah contoh-contoh kalau kitab mereka. Ya, jadi yuknya kawan-kawan Kristen ini berpikirlah ketika Anda beragama. Karena Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 30, 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Pakai akal ketika kita beriman, jangan hanya modal iman saja. Itu Kak Gia, subhanallah, mantap Anda. Islam Izin hanya untuk Pak orang-orang Desuki, yang cerdas saja. Pak Desuki, Pak De, di bawah ini ada teman-teman yang ngecek profilnya Mbak Gia, ya kan? Iya bang. Sejak tahun lalu katanya udah pakai jilbab ya Mbak Gia. Iya bang. Mama Gimana saya itu ceritanya itu? memang udah minta mulai belajar menutup aurat. Padahal belum Islam. Belum. Oh gitu ya. Iya bang. Nah itu udah terjawab ya teman-teman. Demi kana pakai hijab pemakan babi. Gimana sih? Biasa aja kali itu mah. Iya. Dan lagi kan sudah disetor tadi KTP-nya sama Bang Handi, sudah dilihat apa status agamanya, apalagi Disetor ke siapa? Disetor ke siapa? Ke Bang Handi itu. saya Enggak, dari Bang Hadi disetor ke siapa Bang? ke Sekum lah, langsung saya kasih nomor beliau supaya saya nggak pusing. Langsung aja berhubungan gitu loh. Oh, berarti kan Bang Handi udah nyampe. Apa Nah, itu. nanya lagi? Iya. Ya, jadi sebagai kesaksian ya. Ntar dulu Pak, Mas, ntar dulu. Yo lanjut Bang Hadi. Justru begini loh Mbak Gea. Mbak Gea ini mempraktekkan kalau memang menjadi Kristen yang baik itu memang harus menudungi kepala. Tapi kalau tidak mau menudungi kepala, ya rambutnya harus dicukur. Justru Mbak Gea ini mempraktekkan yang ada di Bible. Sebenarnya di Bible itu harus memang menudungi kepala. Betul nggak Pak De? Nggak ada suaranya Pak De. Betul Nah, sekali iya. Bang Andi. Jadi Kristen ini sebenarnya Bible itu cuma buat pajangan saja. Maksudnya dia harus menudungi kepalanya. Apalagi masuk gereja ya malah pakai baju kayak gitu. Jadi sebenarnya ini orang ini itu Bible itu hanya pajangan saja, kagak dipraktekin. Itu loh. Jadi menutup aurat itu ibunya Yesus bagaimana modelnya? Bunda Maria pakaiannya. Berkerudung. Ya iya. Kristen kenapa enggak? Tapi kan Tahu Bang. Ya kenapa Pak ya? Kenapa deh? kalau biarawatinya itu kan bang berkerudung, memang biarawatinya kan berkerudung, tapi kan nggak full gitu loh, masih kelihatan rambutnya separuh, terus jubahnya memang lengan panjang berbentuk kayak model dress gitu, tapi tidak menutup sampai ke mata kaki, hanya sampai sebatas betis. Kalau yang biarawati Katolik. Mbak pernah aktif nggak sih jadi kayak gitu di Katolik? Enggak bang, itu kan kalau biarawati itu kan memang mengabdikan hidupnya sepenuhnya, tidak boleh menikah, bahkan pacaran juga tidak boleh. Terus kenapa dia kebablasan? Siapa yang hajar tuh? Waduh. Tanya biarawatinya dong Bang. Abang ini. Dulu mah. Itu intermezzo doang sih ya. Untung aja Mbak Gia nggak menjadi itu. Jadi apa ya, hak asasi sebagai wanitanya hilang loh, nggak boleh menikah. Bener nggak Mbak? Iya, itu kayak mengabdikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan itu bang. Iya. Jadi itu jawabannya teman-teman. Jadi Mbak Gia ini ibunya Muslim, bapaknya Katolik. Makanya itu KTP-nya Katolik. Jadi dalam hidupnya itu bimbang. Sejak kapan mulai bimbang Mbak? Gimana bang? Sejak kapan mulai bimbang menentukan pilihan? 2 tahun belakangan kemarin bang. Tapi kalau ibunya kan memberi contoh seorang muslimah kan gitu ya. Iya. Nah, bapaknya memberi contoh sebagai Katolik begitu. Iya bang. Dia bingung memilih ikut mana gitu. Iya, bimbang ikut mana? Karena memang kan saya dari TK itu memang di sekolah Katolik. TK, SD, SMP, SMA itu sekolah Katolik. Tapi masih ingat dong kalau dulu waktu sekolah minggu itu doa bapak kami masih ingat ya. Tapi jangan diulang dah. Lupakan yang masa lalu. Semua saya masih ingat bang. Mantap. Semua lagu-lagu gereja semua saya masih hafal.
Jadi nggak ada keraguan lagi bahwa Anda ini bukan Katolik, gitu ya. Oh, Katolik, di KTP-nya Katolik kok Bang Handi? Ya tapi kan ada orang masih ragu gitu loh. Urusan apa sama orang? Ya untuk dijelaskan supaya mereka preminya tambah kuat. Oh gitu. Tambah lemah masuk gua, tambah kuat lagi. Ini tadi katanya belum ini ya, belum diterangkan untuk suruh mandi wajib. Belum Pak De, silakan Pak De. Oh belum, silakan Pak. Oh ya, ini di bawah sudah mengingatkan ya. Iya Mbak Gia, disunahkan lah ya, disunahkan, bahkan diwajibkan sebenarnya, karena bagaimana kita mau wajib. melaksanakan Bukan mandi sunnah. Ya sudah, ya mandi wajib ya. Diwajibkan untuk mandi seluruh tubuh ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah itu diwajibkan untuk mandi besar istilahnya, bukan mandi junub ya, mandi besar. Nah doanya, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah gitu. Ibunya suruh ngajarin ibunya. Iya bang. Ya nanti kalau bingung tinggal DM saya aja, gampang itu. Nggak seru mah Pak De. Ya, video call gitu mandinya. Yang bercanda ah. Nggak boleh. Dia udah nggak seru sama ibu. Gini Mbak Gia, Iya, kalau seandainya ibu mendengarkan di sini, kan ibu jauh tuh di Nias ya, ibu ya. Enggak bang, ibu saya di Cilegon. Oh, Bu di Cilegon, Anda di Bali. Mudah-mudahan ibu mendengarkan ini live ini. Apa yang ini Anda katakan sama ibu? Silakan. Ibu saya nggak ada di sini bang. Bu katakan di sini, mudah-mudahan dia Siapa tahu mendengar. Ya, silakan. Em, Kayak di TV-TV itu loh Mbak. Apa yang mau Anda katakan kepada ibu aduh, Anda bang, gitu nanti loh. saya jadi mewek. Ya nggak apa-apa, justru di situlah intinya. Karena memang ibu saya pernah bilang, kan anaknya 5 ya. Ibu pernah bilang, mama tuh pengen dari 5 anaknya itu ada satu, minimal tuh ada satu yang ikut agamanya mama gitu. Soalnya mama bilang, nanti kalau misalnya saya meninggal tuh gimana katanya. Nah dia pengen ada anaknya satu aja. Jadi kalau mama meninggal tuh ada yang bisa pegang gitu loh. Kan katanya kalau yang Nasrani kan nggak boleh pegang ya katanya kalau meninggal. Jadi mama tuh pengen, tapi mama nggak bilang harus siapa mama nggak bilang. Cuman katanya di doa mama tuh selalu ada permintaan satu aja ada anaknya ikut dia gitu. Alhamdulillah hari ini terkabul ya, Masya Allah. Allah Akbar. Terus yang kedua, saudara yang keempat itu masih Katolik semua ya, Mbak? Iya masih Katolik bang. Cuman ini kan adik saya cowok yang paling kecil nih. Ini udah mulai kayak saya perkenalkan juga tentang Islam biar dia tahu tuh siapa Tuhannya yang sebenarnya. Dan kayaknya adik saya udah mulai welcome dan pernah sempat kayak dia sempat bilang dia ada maulah niat buat mualaf, tapi dia masih butuh waktu gitu buat lebih mengenal lagi. Tapi kalau adik saya yang cowok 2 orang lagi tuh jujur saja memang itu keras, anaknya bisa dibilang fanatik agamanya bang, paling anti muslim banget yang cowok 2 orang. Mbak, pernah nggak ibu Anda itu ngaji terus mendengarkan? Pernah nggak? Pernah bang. Waktu itu pendengaran Anda apa? Seperti apa tanggapannya kalau ibu Katolik terus ibu ngaji gitu? Nggak enak didengar apa gimana? Ada pengaruh nggak? Enggak bang, biasa aja karena udah terbiasa, jadi nggak merasa terganggu juga, udah biasa aja gitu. Ada pendek nggak yang terkesan di Al-Quran itu kalau ibu ngaji ada? Kalau dulu kan belum tertarik ya bang, jadi kalau mendengar hal-hal kayak gitu yang biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Kebetulan rumah papa saya juga di sana itu dekat dengan masjid, jadi satu hari tuh bisa 5 kali dengar suara masjid. Biasa aja, nggak belum, mungkin karena belum terpanggil kali ya bang. Belum, jadi nggak ada kesan ya? Nggak ada kesan, karena memang belum ngerti gitu loh bang. Ada nggak sih harapan
biar keluarga utuh kembali ke Islam semua? Ada harapan nggak kayak gitu? Ada sih harapan Bang, cuman kayaknya berat ya. Nggak ada yang berat mau kalau Mbak berdoa loh. Tolong dijelaskan Pak De, orang yang bersyahadat itu dosanya ada apa, amal ibadahnya, apa doanya diijabah? Iya. Silakan Pak De. Jadi Kak Gia jangan pernah merasakan itu berat, karena itu bukan tugas Anda. Tugas Anda itu hanya menyampaikan saja. Kalau tidak sanggup menyampaikan, tunjukkan dengan perbuatan atau dengan perkataan yang baik yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam. Nah, mengenai hidayah, nah itu tadi kenapa jangan dianggap berat, karena itu bukan tugas kita, itu tugasnya Allah. Allah yang berhak memberi hidayah. Kita cukup berdoa saja. Ya. Jadi kalau kita berdoa, apa beratnya berdoa? Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah orang saudara-saudara saya, ya, orang-orang Islam, berilah mereka petunjuk, berilah mereka hidayah ya Allah, sebagaimana aku ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, mereka orang-orang baik ya Allah. Terus minta tanpa ada rasa lelah. Insya Allah orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu doanya dikabulkan oleh Allah tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Ya, karena Anda suci, bersih dari dosa. Ya, sebagaimana bayi yang baru lahir. Kullu maulidin yulad alal fitrah. Semua bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Tidak peduli dia anaknya siapa, mau anaknya Nasrani, anak Yahudi, anak Konghucu, anaknya Majusi, nggak peduli. Bayi terlahir suci, itu di dalam Islam. Nah, Mbak, keadaannya seperti itu sekarang, dalam keadaan fitrah dia. Jadi doakan saja terus saudara-saudara Anda, semoga Allah memberi hidayah. Karena hanya Allah saja yang membolak-balikkan hati, tidak ada yang lain. Ya, kita juga tidak bisa menguasai hati kita. Maka kita bermohon kepada Allah untuk menetapkan hati kita di dalam Islam hingga akhir hayat itu. Masya Allah. Kita ingat dulu yoga, setiap sholatnya selalu mendoakan kakaknya, menjumpa diskusi. Doanya yoga terkabul, akhirnya kakaknya bersyahadat. Jadi itu aja doa, hanya serahkan semuanya Mbak. Terakhir Mbak, tadi pesan ibu udah terkabul satu nih gitu ya. Iya. Ngerti nggak arti? Mbak bisa menerjemahkan nggak doa ibu terkabul itu apa kira-kira maksudnya? Ngerti nggak maksudnya tujuan ibu Anda itu? Waktu itu sih mama cuma bilang sedih nggak ada satu yang ikut agamanya. Mama tuh pengen ada satu aja gitu. Soalnya mama ngerasa sedih nanti kalau misalnya mama meninggal tuh nggak ada yang bisa pegang anaknya. Soalnya katanya kalau anaknya Nasrani, mamanya Muslim, walaupun meninggal gitu nggak boleh pegang, katanya gitu. Pemegang Mbak, nggak ada yang tidak bisa dimandikan oleh orang lain. Jadi ya, Mbak ini udah sah memandikan jenazah. Tapi jangan kesana dulu, nanti kamu mewek lagi deh. Kalau urusan kayak gitu. Yang penting sekarang Mbak udah memeluk Islam. Kalau bisa segera kabari ibu sesudah ini gitu. Iya bang. Masih berkomunikasi kan sama ibu? Masih bang. Atau minta tolong Pak De, tolong telepon ibunya Pak De. Ya. Halo, ya, makasih. Makasih Pak De. Kurang bagus settingnya Pak De. Nomornya aja gak punya, aku telepon. Telepon pakai mouse nih ya. Bisa nggak telepon ibu sekarang? Kita dengar ngomong apa? Kalau berkenaan sih pakai speaker. Ada 2 HP nggak? Dari sini coba saya bang, saya cek mama dulu ya. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum aku udah Muslim, nah gitu. Sambil nunggu ya Bang Handi, Pak Disuki. Ya. Izin memberikan informasi, barangkali boleh saya dibesarkan, hanya informasi, sekedar informasi aja, siapa tahu ini bisa membuat informasi ya kan, biar apa gitu kan. Ya kan? Alhamdulillah, jadi di tahun 2025 ini teman-teman ada 2023, 2024, 2025. Ini siapa ini? Ini yang mu'alaf. Ya kan? Mu'alaf di sini. Tahun 2025 alhamdulillah Pak Desugi selama 5 minggu, sekarang tanggal 10 ya, kurang lebih 5 minggu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih 40 hari ya kan? Kurang lebih 40 hari, betul nggak? 40 hari nggak? Kurang lebih ya kan?
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah ada sertifikat semua. Allahu Akbar. 14. Subhanallah. 14 nih. Sudah ada sertifikatnya semua dan saya ini semuanya ada KTP, ini semuanya ada tanda tangan dari dia dan sudah saya cek ada yang Katolik, ada yang Kristen, tapi kebanyakan Kristen masih kebanyakan Kristen. Cuman yang luar biasa saya salut adalah sekarang ini belum 2 bulan loh. Ini masih 40 hari loh, bayangkan coba. Masih 40 hari loh ini. Udah 14 loh. Alhamdulillah. Bisa Aku ada nanya, si Alkitab masuk enggak, dia nggak nyerahin KTP kok. Bang Ardiansa jangan tutup dulu, jangan tutup. Saya Iya, keberatan. gimana? Kok nggak ada namanya Pak Desugi ya? Emangnya saya mau alaf? Oh, salah gua. Itu ada di Daman ada itu Daman. Apa? Daman atas itu kayaknya nomor 1 Daman kayaknya. Demian. Nih Demian, bukan Daman, Demian. Allahu Akbar. Belum lagi di luar Ini api. lengkap. Ini yang disadarkan Jadi- oleh api ya. Iya, ini yang hanya di API ya teman-teman, ini hanya ada di API. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, semakin terbukanya diskusi lintas agama yang bisa diakses oleh setiap orang ya pada dewasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata banyak umat Kristen yang memang menggunakan akal pikirannya dan kembali kepada fitrahnya, yaitu apa? Islam. Allahu Tapi Akbar. pertanyaan saya satu ke Pak Sekum ini, tumben hari ini semangat ada apa? Ah, enggak, pas waktu buka ini. Oh iya, Olan lu belum masuk loh. Ini KTP-nya Olan itu mana? Loh, Nggak ada kok. ini mana? Olan belum masuk ini. Tunggu. Coba kirim ke saya, Bang Andi. Olan belum masuk loh ini. Masa sih? Nih ada Demian, Bizizoki, Frinska, Martinus, Senorita, Leonardo, Injil, Desma, yang Vini, mana? Murni, Lucia, Yuli, Hermanto. Loh, Olan nggak ada. Ini dia Olan belum bukan masuk nama itu, asli Gia. ya, nama asli. Loh, Gea ini Lucia ini loh Lucia Gea ini loh. Nah ini udah masuk ini kan. Nah udah. Aku nggak bisa nunjukin KTP loh, mohon maaf loh teman-teman. Ini privacy loh ya. Aku nggak boleh nunjukin KTP. Yang jelas kolom agama sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan, yaitu Katolik. Izin dulu, dengerin. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, oh, kecil suaranya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa bang? Olan udah nyetor KTP ya? Nyetor maksudnya? KTP buat sertifikat udah dikasih siapa? Oh belum saya. Oh, kalau KTP sudah saya kasih sama Kak Din, sama Bang Zuma juga. Cuman kalau untuk sertifikat saya belum bisa bang. Oke. Kan saya jelasin semalam. Sertifikat mualaf maksudnya, Bang Andi. Belum bisa ya maksudnya, belum bisa apa maksudnya? Belum pegang apa gimana ya maksudnya? Enggak, maksudnya dikira sertifikat tanah kayak sertifikat rumah gitu. Bukan, Oh, iya sertifikat mungkin. mualaf. Iya mungkin. Sertifikat mualaf. Kang Ustaz Ardiansa hari ini juga satu keluarga ada yang mualaf secara offline ya. Yang punya Pak Sestes itu, Kang Ustaz Ardiansa yang kemarin diskusi di komalnya Bunda Anissa dan komalnya kita itu. Yang rencananya sendiri ternyata satu keluarga itu Pak. Itu siapa itu? Siapa itu? Ya akun Sestes, akun itu apa Narin Somolto itu. Yang mensyahadatkan siapa? Di offline sih, beliau di offline di masjid. Yang iya, pertanyaan saya, yang mensyahadatkan siapa? Ustadz setempat tempatnya dari Jawa. Ustadz yang ada di offline maksudnya? Iya betul. Di live kan lewat live API? Tidak di live kan sih. Tidak. Oh enggak, oh berarti ya enggak masuk data saya, tapi alhamdulillah gitu aja. Iya, artinya dari hasil diskusi juga gitu, artinya dari hasil diskusi dan alhamdulillah yang awalnya cuma sendirian kemudian ini itu kayaknya dibawa. Nah ini Pak Sestes itu Bang, itu keluarganya Pak, di itu typing beliau typing. Yang mana? Naikin dong. Yang Oh, Pak Sestes itu, Pak Sestes itu. Iya. Turunin saya host Pak biar Sestes saya itu. naikkan apa nih Sestes. Iya, itu Pak Sestes Iya. itu. Izin ya Bang, saya turunin ya. Ya turun tuh. Yang mana yang sekte ini? Yang mana Pak? Sestes itu yang pakai barcode itu, yang frame-nya barcode itu. Oh ini. Iya. Coba Bang, naik dulu Bang Sestes. Iya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open kan, Iya Bang? betul. Belum bisa open game bang.
Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Jadi begini Bang, memang kemarin tadi saya pelaksanaan mualaf tadi jam 10 bersama anak-anakku sama istriku Bang. Anaknya berapa? 2 Bang, anakku 2 Bang. Allah Aku dari Akbar. Akven Bang, dari Akven. Subhanallah. Terus disyahdatkan oleh siapa Pak kalau boleh tahu? Oleh Ustadz Bang yang pengurus Samirul Masjid Bang. Oke, dibuatkan sertifikat mualaf dari sana kan? Iya Bang. Oh ya, alhamdulillah udah, nggak apa-apa. Iya. Yang penting dibuatkan sertifikat mualaf dari sana kan gitu. Iya Bang, sudah Bang. Ya udah. Sementara pengurusan Bang. Tunda dulu ini. Tadi kita itu mau nelpon ibunya loh. Kita mau denger ya. Gimana nih? Oh iya. Coba. Iya. Masih ke jeda. Halo Mbak Gia. Lama itu. Oke, nanti jangan lama nanti dijatuh. Iya. Bang, bentar ya Bang, Mama belum angkat telepon. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Gia, nggak apa-apa. Santai aja. Tapi udah saya chat, siapa tahu nanti Mama baca terus nanti Mama telepon balik. Itu bukan rahasia umum sih, artinya